ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu as-sahiru haythu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. 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 Lulu, kamu ngapain di sini, Lu? Astagfirullahaladzim. Jangan pikir dengan kau berubah wujud, saya akan takut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bi kalimatillahi min syarri ma khalaq. A'udzu billahi kalimatillahi tamati minal ghadabi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa man amajatis syaiton wa ayahum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya. Ulaika fi dhalalin mubin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Raya. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, jin itu sengaja berubah jadi Lulu untuk mengganggu zikir saya, Pak Kiai. Astagfirullah. Maka dari itu, di dalam beribadah sekalipun kita harus tetap khusyuk, konsentrasi. Karena semakin tinggi konsentrasi kita, semakin tinggi kekhusyuan kita, godaan setan akan semakin besar dan semakin banyak. Karena tugas setan itu tidak lain adalah menggoda ibadah manusia supaya tidak khusyuk, supaya sombong. Setan bisa berupa apa saja, bisa berupa gadis cantik, berupa binatang, atau benda-benda yang menyerang kita. Maka dari itu, di dalam setiap kita beribadat harus bermohon perlindungan kepada Allah dengan ayat muawijah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu. Iya, Pak Kiai. Mas Rudi, buka pintunya, Mas! Mas Rudi! Syukurlah ini cuma mimpi. Mas Rudi, kok udah pulang? Kan Mas Rudi lagi di luar kota.
Pergi, lepas tangan aku, pergi! Pergi! Sebut istighfar. Lihat aku, buka mata kamu. Kamu beneran Mas Rudi? Iya, ini aku. Kamu kenapa sih? Mas, tadi ada sosok yang mirip banget sama kamu Mas di kamar. Tapi matanya putih, makanya aku langsung keluar Mas. Aku takut Mas. Kamu mimpi. Enggak, aku nggak mungkin mimpi. Dia tuh benar-benar mirip kamu Mas. Tapi matanya serem sekali Mas. Mas, sumpah Mas. Tadi aku tuh ngeliat sosok mirip kamu tidur di sebelah aku, Mas. Sayang, kayaknya kamu itu cuma mimpi. Enggak, aku nggak mungkin mimpi. Kamu kok nggak percaya banget sama aku? Vika, kamu dengerin aku ya. Kamu yang dengerin aku, Mas. Malahan sebelumnya aku tuh mimpi kalau aku dikejar-kejar jenazah kamu yang udah dikafanin, Mas. Kamu mimpi aku meninggal? Aku nggak tahu kenapa aku mimpi terus seperti itu. Terus tiba-tiba aku bangun, ada sosok yang mirip kamu di sebelah aku, Mas. Makanya kamu sebelum tidur, sholat, ambil wudhu. Jadi kamu nggak mimpi buruk? Iya. Jadi kesel gitu sih. Nggak kesel, aku cuma capek aja. Mas, jangan-jangan rumah ini ada penunggunya. Vika, kamu itu stop. Jangan pikir yang macam-macam. Semakin kamu pikir yang aneh-aneh, ya kamu akan semakin jadi-jadi. Aku gimana bisa kerja dan bisa ninggalin kamu di sini sendirian? Aku nggak tahu, Mas. Tapi aku ngerasa ada yang gangguin aku semenjak kita menikah. Atau jangan-jangan ini semua ulahnya Tio, Mas. Karena dia itu nggak mau melihat aku menikah lagi, Mas, semenjak aku dan Tio bercerai. Vika, sebaiknya kamu jangan suuzon sama dia. Iya, ini dia. Sudah datang akhirnya. Ngapain sih pegang-pegang tangan Lulu? Genit banget sih, Bosku. Bos, jemput Lulu ya. Baik banget sih, makasih loh. Bukan, mau jemput Mama Chandra yang cantik. Pak Bos, itu bukan anak aku. Yang anak aku itu Lulu, jelas. Jangan panggil mama dong. Maksudnya, aku bukan anak. Akan menjadi apa-apa. Hah? Lu, please. Bosku naksir sama Mama Lulu. Awas ya, jangan sembarangan. Ada Lulu di sini. Asal Bosku tahu, Mama Lulu ini cewek mahal. Jadi cowoknya juga harus cowok hebat. Pasti Ayang Lulu cemburu nih. Kan bakalan jadi papa baru. Pak Bosku kenapa sih? Tadi salah makan ya. Makan apa sih? Kok jadi begini ngomongnya ngaco? Iya, salah makan tadi ketelak karet gelang. Sebaiknya kamu jujur sama aku, Tio. Kamu mau aku jujur apa? Kamu kan yang ngirim jin-jin sama setan-setan itu ke rumahku. Kamu pingin aku nakutin aku supaya kamu pikir semua orang akan menganggap aku gila, iya kan? Sembarangan banget kamu kalau nuduh. Kamu jangan bohong, Tio. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku masih pengen sama kamu. Tapi aku nggak akan ngelakuin hal segila itu. Alah, udahlah, Tio. Kamu jujur aja. Dengar ya, Fik. Ngapain aku ngirim setan ke tempat kamu? Dan itu sebenarnya rumahku. Enak aja kamu bilang itu rumah kamu. Emang itu rumahku. Itu hasil jerih payah aku sebelum aku dipecat dari pekerjaan aku. Tapi setelah itu kamu nggak pernah nafkahin aku, Tio. Jadi wajar kalau rumah itu sebagai gantinya. Aku udah kasih rumah itu buat kamu. Tapi kamu malah minta cerai sama aku. Ya iyalah aku minta cerai sama kamu. Aku nggak mau hidup susah sama kamu. Kamu jangan berpikir ya aku akan balikan lagi sama kamu. Karena aku udah bahagia hidup sama Mas Rudi. Dia bisa ngasih aku apapun yang aku mau. Alah, emang dasar kamu mata duitan. Kamu jangan sembarangan ngomong, Tio. Dengar ya, Vika.
Tunggu balasan dari aku. Gak akan aku buat kamu hidup bahagia. Tolong saya, Mbah. Saya benar-benar butuh bantuan Mbah. Semua bisa saya lakukan. Yang penting sesuai dengan bayarannya. Kalau soal uang, Mbah nggak usah khawatir. Saya akan kasih berapapun yang Mbah mau. Ya. Katakan, apa yang kamu mau? Saya mau Mbah mengusir semua setan-setan yang ada di rumah saya, Mbah. Ya. Ya, saya melihat memang ada yang sengaja mengirim makhluk halus ke rumah kamu. Dan tujuannya adalah membuat hidup kamu dan keluarga baru kamu tidak tenang. Mbah tolong ya Mbah ya. Tolong Mbah usir semua setan yang ada di rumah saya, Mbah. Mbah, saya akan kasih berapapun yang Mbah mau. Mbah, yang penting sekarang hidup saya bisa tenang, nggak lagi diganggu sama makhluk-makhluk halus itu, Mbah. Saya pasti akan membantu kamu. Pokoknya kamu jangan khawatir. Saya pastikan hidup kamu dan keluarga kamu akan kembali tenang. Aku akan kirim banyak setan biar kamu terus ketergantungan sama aku. Terus kasih uang kepada aku. Tidur dengan nyenyak. Lagian Mas Rudi sih dikasih tahu kok nggak percaya. Rudi, saya senang loh kita bisa kerja sama. Mudah-mudahan nanti kita semakin maju ya. Semoga kerjasama kita langgeng ya Bu. Iya. Oh ya ini kenalin anak saya Lulu. Halo Om. Kamu kerja di mana Lu? Sama ibu kamu? Oh jadi kalau Lulu itu kerjanya di bidang jurnalis. Dia kerja di majalah yang isi beritanya itu tentang jin hantu. Saya juga bingung, serem loh. Ya Lu ya? Kamu berani juga ya? Jawab lagi dong. Udah? Dari tadi lu ngomong nggak jadi. Oh ya udah, kamu yang jawab. Kan tadi kamu yang ditanya. Oh udah dulu yang jawab ya? Iya. Kalau saya sih gini Om, awalnya memang takut tuh sama hal kayak begitu. Cuma setelah saya tahu banyak, saya rasa kayak pengen menginformasikan aja ke semua orang kalau makhluk halus itu emang ada dan bisa mengganggu kita semua. Nanti Om kalau misalnya mau diruqyah, gak ada yang bercanda. Ya maksudnya kalau misalnya Om ada ngerasa yang gak enak, ada mungkin kepikiran orang berbuat gak sama Om, tiba-tiba mungkin perasaan Om suka berubah-ubah, Om boleh kok ke tempat ruqyah. Kayaknya aku perlu bawa istri aku ke tempat ruqyah itu deh. Soalnya akhir-akhir ini istri aku suka banget ngalamin hal-hal yang aneh. Aneh kenapa Om? Ya dia bilang sama aku kalau dia sering diganggu sama makhluk halus. Aku pengen kamu tunjukin ya, biar aku bisa bawa istri aku ke tempat ruqyah itu. Ya. Bisa. Mas Rudi, saya perkenalkan ini Pak Kiai Abbas. Pak Kiai Abbas itu adalah pemimpin di tempat ruqyah ini. Nah, kalau ini Ustadz Ryan. Sepertinya dugaanku benar kalau Lulu itu suka sama Ryan. Ustadz Ryan ini salah satu kepercayaannya Pak Kiai Abbas yang membantu ruqyah di sini. Kebetulan nama saya Andra. Saya paling ganteng di sini. Saya juga bisa ngusir setan. Bukan begitu Pak Kiai? Mohon maaf Bu, Pak. Saya harus menyelesaikan dulu merawat pasien lain. Oh iya.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati minal ghadabi wa iqabi wa syarri. Kok kamu berani banget sih lu? Ini emang prosesnya, Mam. Wa ayahdurun. La ilaha illallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kotor kayak gini? Ya mah, kayak kaki manusia. Jangan ada yang masuk mah. Dani, jangan ngomong sembarangan kamu. Jejak kakinya berhenti persis di mata. Dani, kamu tolong mama ya, ambilin pelan ya. Ya mah. Perasaan aku nggak enak. Ini seperti bukan jejak kaki manusia. Besar banget. Tapi masa setan sih? Kan aku udah masang penangkal setan di rumah ini. Ini pasti cuma perasaan aku aja. Gak mungkin lah. Rumah ini kan udah bersih dari setan. Percuma dong aku bayar mahal-mahal. Dani! Kau mencari apaan? Dani! Ya ampun, apaan ini? Ini pasti kerjaan Dani. Dani! Dani! Kamu di mana sih, Dani? Ini anak dia udah bikin salah, bukan minta maaf. Dipanggil malah nggak nyaut. Awas ya kamu, Dani ya. Mama hukum kamu nanti ya. Dani! Dani bangun! Dani, bangun! Apa, Ma? Kamu jangan pura-pura tidur deh, Dani. Kamu kan yang mecahin vas bunga di depan, hah? Enggak, Ma. Dari tadi kan Dani tidur. Kamu sekarang udah mulai pintar bohong ya sama Mama ya? Kalau bukan kamu terus siapa? Setan? Bukan Dani, Ma. Dani nggak bohong. Masih mau bohong sama Mama, hah? Ampun, Ma. Masih mau bohong sama Mama? Mama cubit lagi. Vika. Udah. Kamu ini apa-apaan sih? Masa sampai kayak gitu marah-marahin anak sendiri? Ini si Dani udah mulai pintar bohong sama aku, Mas. Dia nggak ngaku kalau dia yang pecahin vas bunga. Padahal tadi dia lari-larian di luar. Om, bukan Dani, Om. Dani dari tadi tidur. Bohong! Vika, udah. Lagi pula cuma vas bunga, nanti kamu aku kasih uang, kamu beli yang baru ya? Tapi, Mas... Udah, Vika, udah. Kasihan Dani. Siapa tahu yang dia omongin itu benar, dia jujur. Pernah ngajarin Dani untuk bohong. Tapi kenapa sekarang anak itu mulai berubah ya, Mas? Mulai pintar bohong dia. Ini pasti karena pergaulan dia di sekolah. Udah Vika, udah.
kita nggak usah bahas Dani lagi. Ya siapa tahu Dani nggak bohong, dia bicara jujur. Mas, aku tuh dengar sendiri, Mas. Anak laki-laki lari-lari di depannya, siapa lagi kalau bukan Dani? Terus siapa yang pecahin vasnya? Setan gitu? Aku jadi bingung sama kamu. Akhir-akhir ini kamu tuh gampang banget emosi, marah-marah. Kamu ikut aku ya? Ikut kemana? Ke rumah Rukiah. Ngapain, Mas? Ya, kamu bisa dibersihin dari dalam di sana. Kita kan nggak tahu di dalam diri kita bisa aja ada makhluk jahat yang menempel kayak jin. Ya. Enggak, nanti aja, Mas. Aku tuh khawatir banget sama kamu. Kemarin-kemarin ini kamu lihat yang aneh-aneh, mimpi yang enggak, denger yang macem-macem. Apa jejak yang aku lihat tadi malam itu? Enggak mungkin. Aku kan punya jimat dari dukun. Enggak mungkin jin itu masih ada di rumah ini. Vika, apa yang kamu pikirin sih? Udahlah, Mas, nanti aja ke rumah Rukiahnya. Masih belum ada waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar ada rumah sering diganggu jin atau dihuni oleh jin-jin jahat, sehingga penghuni rumah menjadi tidak tenang, tidak tentram, dan selalu ada beberapa ciri rumah yang diperkirakan dihuni oleh jin. Penghuni rumah sering gelisah, sering ketakutan, terasa panas, sering mendengar suara-suara aneh, bahkan sering di rumah itu timbul pertengkaran dan kemarahan. Masalah saja di rumah tangga itu menjadi masalah. Untuk menghindari rumah yang diganggu oleh jin, maka kita harus menjauhkannya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menghadirkan diri kita kepada Allah. Laksanakanlah sholat yang 5 waktu secara rutin. Anak-anak diajak sholat berjamaah di rumah. Setelah sholat berzikir, beristighfar, dilanjutkan dengan bacaan Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran di rumah berarti kita sudah mendekatkan diri kepada Allah. Di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, insya Allah akan terhindar dari gangguan jin dan setan. Bah, di rumah kita itu jarang loh dibacain surat Al-Baqarah. Jangan-jangan kemasukan jin juga. Aku malas pulang ah. Bisa jadi itu namanya jika jinnya itu jin karaoke. Ibu sih ngaji dong karaoke mulu di rumah. Lah, kapan karaoke-nya juga duet barengan sama Abah? Apa berdua? Berempat lah, kita kan gede. Oh my darling, Lastri. Aduh, terima kasih loh Lastri. Kamu tuh perhatian sama Agathot. Tahu aja lagi lapar. Jangan GR, ini pesanan
baru loh. Wah, mudah-mudahan Pak Kiai suka. Lagian Bang Gats, tandonnya dikurang-kurangin dong isinya. Tadi kan udah minum banyak, nyemil-nyemil banyak di Warjane Lastri. Serakah. Iya. Ngomong-ngomong, Lastri tahu nggak kopi apa yang paling enak di dunia? Aduh, udah nggak ada lain lagi. Seduhan kopi Warjane Lastri. Itu yang terbaik. Salah. Kopi yang paling enak di dunia adalah kopi Dangkal dengan bismillah. Ih, udah kayak judul film aja. Ngemil apa yang paling enak? Ngemil apa coba? Ayo. Ngemil apa? Ngemilikimu seutuhnya. 11-12 ya sama Abah Justin. Aduh, Bang Gats, ngarep ya? Oh iya dong. Mimpi aja dulu. Lastri, bagaimana bisa ngimpi? Tidurnya belum? Itu aja sewot biasa perempuan, ah? Malu-malu, udah deket gue digarot. Iya. Ada apa ini? Gempa ya? Mas Rudi? Mas Rudi nggak ada. Mas Rudi? Mas Rudi di mana? Ini kenapa banyak jejak kaki lagi di lantai? Kenapa jadi kotor semua? Jejak kakinya juga ada di mana-mana. Sekarang bagaimana caranya supaya Mamam Chandra naksir saya yang ganteng seperti artis Korea. Siapa namanya tuh kalau nggak salah Sun Gokong. Iya. Kalau saya cocoknya jadi papanya Ayang Lulu. Biar Ayang Lulu punya papa baru. Aduh. Jangan dorong saya. Astagfirullah. Aduh. Hah. Kok saya ada di kuburan? Aduh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Aduh, tolong, takut, tolong, takut. Aduh, Astagfirullahaladzim, Om Bos. Untung ada Mandra. Mandra, Sidul. Andra. Andra? Iya. Ngapain sih Om Bos lari-lari, kenapa? Itu tadi saya dijorokin. Syukurin. Nggak ada orangnya. Terus dijorokin lagi ke kuburan. Ke kuburan? Iya. Dijorokin siapa, hantu? Nggak tahu, nggak ada orangnya. Astagfirullah. Tolongin. Makanya Om Bos, anak kecil tuh jangan keluyuran malam-malam. Udah tua. Udah tenang. Ada Andra di sini. Andra akan bacakan ayat suci Al-Quran supaya Om Bos tenang dan terhindar dari hal-hal seperti ini. Ya, Om Bos tenang ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setannya di sini. Kunci silat adalah sholat. Jadi kalau mau jadi jagoan silat harus sholat. Ya, sekarang ada yang mau bertanya? Om, kalau musuhnya dari kiri gimana? Musuh dari kiri. Om, kalau musuhnya berdua gimana? Om, kalau musuhnya banyak sekampung? Sekampung? Nangis, Om. Orang sekampung. Melorot. Udah sekarang kalian langsung pulang ke rumah. Jangan lupa minta buat iuran ya. Ayo, salim dulu. Nah.
Ya, jangan ngelawan yang sekampung ya. Ya Langsung tidur. Abah, udah malam pulang Abah. Ya, Abah kan melatih silat anak-anak sini. Abah udah tuwir, udah hoyor, udah kecengklik lagi. Nggak mungkin aku jawara kecengklik. Ada-ada aja. Nah, dibilangin sama bini nggak percaya sih. Mbah, kenapa semua jimat yang Mbah kasih tuh nggak ada yang mempan? Rumah kamu harus dibersihkan dengan minyak. Sudah terlalu banyak setan dan jin yang masuk. Bahkan rumah kamu sudah menjadi sarang setan dan jin. Jadi sarang jin, Mbah? Iya. Aduh, terus gimana caranya Mbah untuk mengusir jin-jin itu? Rumah kamu harus dibersihkan dengan minyak khusus. Minyak dari sarang kelelawar yang saya dapatkan dari gua dengan sendiri. Mbah, saya mau minyak itu, Mbah. Iya, tapi kamu harus tahu. Ini minyak bukan sembarang minyak. Kamu harus membayar mahal untuk mendapatkan sebotol minyak ini. Mbah, jangan khawatir. Suami saya punya uang yang banyak. Saya bisa membayar berapapun yang Mbah mau, asalkan saya bisa mendapatkan minyak itu, Mbah. Pasti bisa. Selain itu, kamu juga harus mengguyur tubuh kamu dengan minyak ini. Supaya setan dan jin tidak masuk ke dalam tubuh kamu. Iya, Mbah. Berapa untuk minyak itu, Mbah? Harga sebotol minyak ini 1 juta. Kalau kamu mau buat rumah kamu, paling tidak kamu harus membeli sebanyak 50 botol. Gak masalah, Mbah. Saya akan bayar. Nanti saya akan transfer ke Mbah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa ya? Nggak ada apa-apa ya. Tapi kenapa perasaan aku nggak enak ya? Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Mudah-mudahan aja kali ini dukun itu benar. Minyak ini bisa mengusir semua jin yang masuk rumah ini. Tiba-tiba angin kenceng sih. Dengan ini nggak akan ada lagi jin-jin yang akan mendekati aku. Sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak. Lepas!
Om. Lepaskan! Vika! Om, itu Mama, Om. Mbak kamu kenapa? Nggak tahu, Om. Tadi ada asap hitam yang bawa tubuh Mama ke kamar itu. Vika! Vika! Mama! Vika, sayang. Sayang, bangun, sayang. Om, Mama kenapa, Om? Badannya kaku. Tapi nafasnya masih ada. Mama nggak meninggalkan Om. Cepet bawa ke rumah sakit, Om. Kita bawa ke tempat Rukiah aja ya. Kenapa ke sana, Om? Betul lagi, betul. Cepet. Rasain kamu. Berani kamu minta cerai dari aku. Dan ternyata kamu malah milih nikah sama laki-laki lain. Ini akibatnya. Aku kirim setan buat kamu. Laki-laki itu masih hidup. Harusnya dia sudah mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mengapa tubuhnya kaku begitu? Coba tolong kenakan ruku atau kena pada tubuh. Mau kena. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Ya Somad, ya Somad, ya Somad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتكم الله جميعا إن الله على كل شيء Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak
Kiai, ini kesurupan apa sih? Kok suaranya banyak banget yang keluar aneh-aneh? Vika. Alhamdulillah kamu udah sadar. Aku di mana? Kamu di rumah Rukiah. Vika, sebenarnya apa yang udah kamu lakuin? Sampai jin dan makhluk halus bersarang di tubuh kamu. Aku nggak tahu. Tadinya aku pergi ke tempat dukun, mau minta tolong untuk usir setan-setan yang ada di rumah. Dukun itu kasih aku minyak dan juga jimat. Tapi ternyata makin banyak jin-jin yang datang. Seharusnya kamu itu beribadah dan mohon pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta pertolongan kepada makhluk-makhluk lain selain Allah. Karena itu pekerjaan musyrik yang sangat dibenci oleh Allah. Iya Pak Kiai. Saya menyesal. La syirkun aduwwum mubin. Rumahmu menjadi sarang daripada setan-setan dan jin. Banyak didatangi oleh setan-setan dan jin karena kamu sendiri yang mengundangnya melalui jimat-jimat, isim-isim yang diberikan oleh dukun itu. Seharusnya kamu mohon pertolongan hanya kepada Allah dengan berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, sehingga hidayah Allah lah yang datang melindungi rumahmu dan barokah Allah berada di dalam rumah tangga. Bertobatlah dengan taubatan nasuha. Jangan ulangi lagi perbuatan itu. Lantas kamu memohon ampun kepada Allah untuk tidak melakukan lagi perbuatan itu. Hiasilah rumahmu dengan sholat yang rutin, wirid-wirid, zikir-zikir setelah sholat. Mulailah berimam sholat di rumahmu dan hiasi dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah rumahmu jadi rumah yang mawadah, warahmah, dan sahih. Iya Pak Kiai. Saya benar-benar menyesal. Ya Allah. Ini jimat dan minyak yang diberikan oleh Mbak Dukun. Astagfirullahaladzim. Mbak Vika, setelah ini segera bakar dan singkirkan jimat ini. Iya Mbak, benar. Dan maaf kalau saya boleh tanya, Mbak pernah punya masalah dengan orang lain atau gimana? Mantan suami saya. Dia nggak suka kalau saya menikah lagi. Kalau saya boleh saran, sebaiknya Mbak Vika jaga jarak dengan mantan suami Mbak. Lalu perkuat iman Mbak, supaya Allah jaga Mbak dari sesuatu yang buruk. Oh iya, kalau bisa setelah ini Mbak perbanyak baca ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat ruqyah. Insya Allah jin atau setan tidak akan mengganggu Mbak lagi. Iya. Terima kasih ya. Dan jangan lupa, jangan pernah tinggalkan sholat. Insya Allah. Sial! Apa yang gue kirim ke Vika malah nggak ada yang mempan. Vika sama suaminya malah makin baik.
Aku nggak akan biarkan mereka bahagia. Mas Tio, Papa awas! Papa! Mas Tio. Papa! Mas Tio. Bismillahirrahmanirrahim.